teman-teman pecinta anggrek, apa kabar? Balik lagi di channelku Shannon Plan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya supaya tak ketinggalan notifikasi terbaru video dari aku ya. Langsung aja teman-teman, di sini aku mau membuat pot untuk anggrek yang simple seperti ini. Nah, ini tuh mudah banget cara buatnya. Aku yakin teman-teman pasti bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Langsung aja ke proses pembuatannya. Di sini aku punya kayu bulat ya teman-teman. Kayu bulat, bukan tahu bulat ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja aku lubangi seperti ini dengan menggunakan bor. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan, bisa minta tolong ke laki-laki yang ada di rumah ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku pakai kayu mahoni ya, karena kayu mahoni itu mempunyai kekuatan yang cukup baik ya. Jadi ini tuh tidak mudah lapuk. Nah, kemudian di sini juga ada ram kawat seperti ini, tapi ini tuh terbuat dari plastik ya. Jadi aku belinya itu di toko bangunan, bilang aja mau beli ram plastik kayak gitu ya. Nah, ini juga ada kabel tis warna hitam supaya sama dengan warna ramnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman gak punya kabel tis, bisa pakai kawat atau tali untuk mengikatnya ya. Di sini aku pakai kabel tis itu supaya praktis ya. Jadi dia itu tinggal masukin kayak gini ya caranya. Nah, jadi ujungnya itu dimasukin, terus kita tarik kayak gini. Nah, ini tuh mudah banget, langsung dia itu ngunci ya. Jadi nggak harus ditali-tali kayak gitu. Tapi kalau teman-teman juga nggak ada di rumah, bisa pakai kawat atau tali apapun ya. Nah, untuk yang belum tahu beli kabel tis itu di mana, ini tuh aku belinya di toko peralatan listrik ya. Nah, aku belinya itu warna hitam supaya ini tuh senada dengan warna kawatnya. Nah, ini tuh kelebihannya itu digunting aja supaya rapih ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tuh aku tempel, aku ikat menggunakan kabel tis juga seperti ini. Nah, jadi karena di sini bawahnya itu agak kurang rapi, jadi aku rapihin dulu ya. Kayak gini, digunting aja. Supaya nanti itu permukaannya sejajar ya. Jadi dirapihin dulu. Kemudian ditempel seperti ini menggunakan kabel tis atau bisa juga menggunakan kawat atau apapun ya, tali kayak gitu juga bisa. Nah, ini tuh tinggal masukin kayak gini aja, dia langsung ngiket ya. Jadi ini tuh praktis banget kabel tis ini tuh ya. Nah, kayak gini. Ini juga harganya cukup murah ya teman-teman, hanya sekitar 4.000 atau 5.000 rupiah aja. Isinya tuh 100 piece ya, jadi cukup banyak, lumayan. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, kok tanamnya di ram kawat seperti ini sih gitu ya. Nah, jadi aku mau jelasin dulu ya teman-teman. Anggrek itu berbeda dengan tanaman biasa. Anggrek itu lebih suka sirkulasi udara yang bagus dan juga angin yang banyak ya teman-teman. Karena di habitat aslinya itu dia hanya menempel di batang kayu kayak gitu ya. Nah, di sini aku mau ikat ke semua bagian kayak gini, jadi supaya ramnya itu tidak lepas dengan kayunya ya. Nah, oke, aku lanjutin. Anggrek itu menyukai sirkulasi udara yang cukup bagus dan juga angin yang banyak ya. Jadi diusahakan tanamnya itu di pot-pot yang banyak lubangnya ya teman-teman. Makanya di sini aku itu bereksperimen membuat pot seperti ini. Kenapa aku tidak memakai kawat dari besi? Itu dikhawatirkan nanti akan berkarat ya, karena nanti kan kita akan siram, dia kena air kayak gitu. Jadi aku lebih menyarankan menggunakan kawat yang plastik kayak gini ya. Jadi dia itu tidak akan berkarat dan dia itu tidak mudah lapuk ya teman-teman.
Nah, ini kelebihan kabelnya, kita potong aja supaya kelihatan lebih rapi ya. Nah, di sini aku punya dendrobium, size-nya itu dia masih remaja ya teman-teman. Jadi ini tuh silangan keritingan. Nah, ini akarnya juga bagus ya, dia menggunakan media tanam moss hitam. Di sini aku nggak akan bongkar moss hitamnya, jadi untuk menjaga kelembapannya dia, jadi aku mau langsung tempelkan aja kayak gini. Nih, cara tanamnya tuh seperti ini ya, diikat menggunakan tali, menggunakan kawat, menggunakan kabel tis boleh ya teman-teman, yang penting itu diikat. Nah, seperti ini. Jadi aku lebih suka memakai kabel tis supaya lebih praktis ya, tinggal tarik udah set langsung jadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tuh ID-nya. Nah, ini tuh silangan ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk menempelkan ID. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia berbunga itu kita bisa tahu ya dia itu silangan dari apa dan apa. Karena kalau kita punya anggrek yang cukup banyak itu kita biasanya kesulitan untuk menghafal satu-satu ya teman-teman, jadi ini tuh apa gitu biasanya tuh lupa. Nah, makanya untuk mencegah kelupaan, apalagi di di seperti kita itu yang ibu-ibu banyak kegiatannya itu, biasanya tuh banyak yang mesti diingat gitu, jadi tidak selalu mengingat anggrek yang hanya satu ya teman-teman. Nah, jadi diusahakan itu untuk memasang ID-nya. Nah, ini aku buang akar-akar yang busuk. Jadi di sini aku tidak membongkar moss hitamnya ya, jadi langsung aku tanam kayak gini. Aku ikat. Nah, kenapa sih aku tanamnya di luar, ditempel seperti ini di luar ramnya ya? Jadi nanti aku akan isi media tanamnya di bagian tengah. Nanti tuh setelah dia tumbuh akar, dia itu biasanya akarnya tuh mencari bagian-bagian yang lembab ya teman-teman. Jadi dia akan masuk ke tengah-tengah ramnya gitu. Nah, ini ID-nya juga pokoknya jangan pernah lupa untuk memasang ID. Biasanya tuh kayak beli terus males gitu, jadi udah lupa ID-nya apa gitu ya. Jangan ya teman-teman. Biasakan harus tahu ID-nya. Nah, ini bagian bawahnya aku pakai arang untuk media tanamnya. Di sini aku pakai koko chip dan juga kulit pinus. Jadi kenapa aku pakai kulit pinus? Karena kulit pinus itu bagus menurutku ya. Dia itu tidak mudah lapuk, permukaan itu cukup keras kayak gitu. Dan teksturnya tuh kan agak-agak tidak rata gitu ya. Jadi itu tuh sangat disukai akar anggrek ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini untuk yang pendeknya itu aku tanamnya di bagian dalam ya teman-teman. Nanti aku tanamnya itu di bagian dalam. Nah, ini aku cek dulu akarnya cukup bagus. Ini untuk bagian bawahnya aku pakai media tanam arang supaya poros ya. Nah, ini kita lihat tunasnya itu sebelah mana, ternyata sebelah sini ya. Jadi kita itu tanamnya agak mundur ke belakang kayak gini ya, supaya nanti ketika si tunasnya tumbuh, tunasnya itu bisa menjalar ke sini. Jadi masih akarnya itu di bagian yang ada media tanamnya gitu ya. Jadi jangan tanam di tengah-tengah. Nanti ketika tunasnya tumbuh, kalau kita tanamnya di tengah itu tunasnya akan tumpah-tumpah ke bawah. Nah, jadi ini tuh silangan Indriani Halim dan juga Najib Rosma. Ini tuh bunganya cantik banget ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman beli silangan itu jangan lupa ID-nya ditempel ya, karena ketika dia nanti berbunga teman-teman bisa tahu oh ini tuh induknya ini gitu. Nah, ini juga langsung aja aku tanam seperti cara yang pertama ya teman-teman. Jadi ditempel di bagian luarnya kayak gitu.
Nah, pot-pot seperti ini tuh bikin kebun kita itu jadi nggak bosan untuk dilihat ya teman-teman. Apalagi untuk size-size remaja seperti ini yang belum berbunga. Jadi kadang kita tuh ngelihatnya tuh kayak bosen gitu ya, karena nggak berbunga gitu, belum berbunga. Jadi kita akali dengan pot-pot yang seperti ini gitu teman-teman. Nah, ini sama seperti cara yang pertama. Jadi aku pakai media tanamnya itu campuran koko chip, kulit pinus dan juga arang. Nah, ini aku pakai gantungan seperti ini ya. Boleh pakai tali, boleh pakai gantungan besi seperti ini. Jadi nanti aku tanamnya itu dengan cara digantung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk perawatannya sendiri, anggrek dendrobium itu cukup mudah ya teman-teman. Jadi dia itu menyukai tempat yang panas. Jadi kalau teman-teman tinggal di daerah dataran rendah, itu cocoknya memelihara anggrek dendrobium. Tapi kalau misalkan teman-teman tinggal di dataran tinggi, pegunungan seperti itu, cocoknya memelihara anggrek bulan atau anggrek cattleya ya teman-teman. Nah, ini langsung aja aku siram seperti ini supaya akarnya itu tidak kering ya teman-teman, dan dia tidak stres. Kalau misalkan teman-teman di rumah punya vitamin B1, itu bisa dicampurkan ke air penyiramannya ya. Nah, untuk penyiramannya sendiri biasanya aku siram pagi dan juga sore hari ya teman-teman. Nah, ini setelah tanam 2 minggu dia sudah memunculkan pertumbuhan akar-akar baru seperti ini ya. Nah, nanti tuh akarnya itu akan masuk ke bagian media tanamnya ya teman-teman. Nah, ini yang aku tanam di bagian tengah juga ini sudah memunculkan akar yang baru ya. Jadi pot lubang seperti ini tuh bagus banget untuk anggrek supaya sirkulasi udaranya itu bagus dan mencegah busuk akar ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ini ada akar barunya itu sudah mulai masuk ke media tanamnya ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti lama-kelamaan media tanamnya ini tuh akan penuh dengan akar. Nah, ini juga udah mulai masuk ya akarnya ke media tanamnya. Nah, untuk pemupukannya sendiri ini bisa dipupuk. Aku pakainya pupuk organik ya teman-teman. Ada di videoku sebelumnya untuk pupuk-pupuk yang bagus untuk anggrek. Silahkan cek video aku sebelumnya. Nah, oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih untuk yang sudah nyimak. Sampai jumpa.